يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa li hadhihi al-jumlah tafsilun. Di atas telah disebutkan perkataan Sidi Abu Abdillah Ibn Abbad ya, dalam syairnya, kemudian oleh Al-Imam Zarruq disimpulkan bahwa kandungan syair tersebut ya, terdapat 3 perkara. Ini adalah 3 syarat bagi seorang mursyid. Ya. Setelah diurai secara ringkas dalam syair, lalu kemudian sejumlah dalam syair itu sendiri diringkas, ya, diringkas lagi oleh Syekh Zarruq. Ya. Yang pertama adalah seorang mursyid adalah yang hariban anil hudzudzin nubsaniyah wal luhudzil insaniyah. Dia sudah lari menjauh dari huzuz nafsu. Apapun yang dia lakukan sama sekali ya, bukan karena untuk memenuhi jatah atau keinginan nafsu. Semuanya sudah lillah. Ya. Hatta ketika dia melakukan sesuatu yang mubah untuk nafsu pun itu adalah karena dia ya, ingin menundukkan nafsu apabila ya, dia tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, an yakuna sarfuh anha bihalihi wa maqalih. Fala tajid min halihi illa ma sami'ta min maqalih. Nah, keberpalingan dia dari semua itu. Yang kedua dari luhuzul insan tadi di atas itu, dari pandangan manusia. Sama sekali dia melakukan itu tidak pikir ya, karena siapa, untuk apa, tidak ya, lillah ya. Dia katakan luhuzul insan, dia tidak sama sekali tidak memprediksi ya, kepada manusia itu tidak ada. Dan yang kedua, dia berpalingnya dia itu dari semua itu bihalihi wa maqalih. Bukan hanya kata-kata saja, tetapi juga dengan keadaan jiwanya. Ya. Kita masih sebatas kata-kata mengatakan ya, kita zuhud. Bagi kita caci dengan puji sama saja itu. Ya. Itu perlu diuji ya, perlu diuji. Ketika diuji ternyata ya tidak demikian, maka berarti itu hanya kata-kata. Tetapi seorang mursyid mesti sarfuhu anha bihalihi wa maqalih. Maka kamu tidak mendapatkan daripada halnya melainkan yang apa yang kamu dengar dari perkataannya. Ucapannya itulah halnya. Ketika dia mengatakan itu, itulah keadaan jiwanya. Ya. Kalau kita mungkin masih berhayal, kita sering mengungkapkan seolah-olah sudah kita miliki atau kita sudah dapatkan, padahal itu masih hayalan, masih ingin. Ya. Itu adalah kuatnya dominasi nafsu itu.
Ya, dia merasa, oh saya ini, padahal itu adalah keinginannya, ya, khayalannya lah, harapannya lah katakan. Namun kadang-kadang lupa, kemudian betul-betul seolah-olah dia ya, telah mencapainya. Ketika ada yang mengingkari, mengamuk, dan kelihatan itu bahwa dia memang bukan ahlinya. Ya. Nah maka mursyid tidak demikian. Dan yang ketiga, ayyakuna du'a'uhu yadulluka 'ala Allah wa yad'uka ila Allah la li syai' dunah. Ya, seruannya selalu menunjukkan kepada Allah. Ya, dan mengajakmu kepada Allah. Tidak kepada sesuatu selain Allah. Seruannya, ya, dorongannya, anjurannya, ya, kepada Allah saja. Mereka tidak pernah berbicara tentang sesuatu yang lain, ya, Allah. Karena tugas mereka adalah untuk membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihadzal jumlah, ya, tafsilun, dan ini mempunyai rinciannya. Ucapan yang umum tadi itu yang global. Minhum ma hakahu Syekh Abdul Hasan Syazili. Kan syarat mursyid itu begitu, tetapi oleh Imam Abdul Hasan Syazili dirincikan. Idz qala sa'altu ustazi an qawlihi alaihi salatu wassalam yassiru wa la tu'assiru wasakkinu wa la tunaffiru. Imam Asy-Syazili bercerita bahwa satu ketika saya bertanya kepada guru saya, Sidi Abdul Salam Ibn Masis, apa makna hadis? Rasulullah mengatakan yassiru wa la tu'assiru, permudahlah, jangan persusah. Mudahin, jangan mudahkan, jangan dibuat sulit, susah. Dan jinakkan, sakinu, tenangkan, jinakkan. Wala tunafiru, jangan membuat mereka lari. Faqala, maka menjawab gurunya, yakni dulluhum 'ala Allah wala tadulluhum 'ala ghairih. Tunjukkan mereka kepada Allah, jangan tunjukkan kepada yang lain. Ini bukan seruan ucapan, bukan. Maka tarekat itu permulaannya adalah membetulkan kiblat batin kepada Allah. Membetulkan semua amal dan perbuatannya, baik ibadah secara umum atau muamalah, adat, kehidupan secara umum untuk Allah. Itu permulaan tasawuf di situ. Jadi sebetulnya orang bertarekat itu orang yang sedang, ya, memusatkan kepada titik keesaan Allah. Dia tuju itu saja sudah. Ya, kehidupannya di dalam rumah tangga, kehidupannya di masyarakat, kehidupannya di tempat kerjaan, amal ibadahnya lillah. Sebesar mana dia mampu membetulkan, ya, tawajuhnya kepada Allah, sebesar itulah tasawufnya. Jadi mursyidnya sudah barang tentu dialah guide-nya, katakan, yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah maka kalau orang sudah berjalan, kalau orang sudah mula-mula melakukan kehidupan ini, arti kehidupan ini ya termasuk ibadah di dalamnya, sudah dia konsentrasikan, pusatkan kepada Allah, pahalanya itu bukan surga, ya, bukan ajar tapi nur. Walahum ajruhum wa nuruhum, katanya, kata Allah. Bukan, kalau lihat
ayat ini bukan hanya ajar, bukan hanya surga, tetapi ada nur yang diberikan. Perumpamaan nur itu ada perumpamaan begini. Istri itu cinta dengan kita, cinta dengan apa yang kita miliki atau cinta dengan diri kita. Kalau cinta kepada apa yang dimiliki, ya, suami kaya abang sayang, suami miskin abang tendang gitu. Berarti dia cinta sama yang dimiliki. Ya. Andaikan dia, suami yang bijak, ketika istrinya hanya mencintai apa yang dimilikinya, maka dia akan memberikan keperluannya dan menjauhkan dirinya dari dia. Ya. Tetapi jika dia cintanya adalah untuk diri kita, maka semua kita untuknya, termasuk milik kita. Nah, maka orang-orang sufi adalah untuk mengajak kita jangan jadi atfal, tapi ya, jadi orang yang nadij, yang matang. Hidup ini untuk Allah saja. Nanti kita akan mendapatkan Allah itu sendiri, yaitu sifat-sifat mulia di dalam hati. Aku yang menjadi pendengarannya, aku yang menjadi, ya, wa anta nur min nuri. Nabi kan berdoa, ya Allah jadikan telinga saya cahaya, depan saya, belakang saya, atas saya, bawah saya, ya, akal saya, lidah saya, dan jadikan saya nur. Itu adalah isyarat. Apabila sudah mendapatkan, ya, nur itu, akhlak itu, sifat itu, ya, berarti dia melakukan sesuatu dengan sifat itu, sifat Allah. Berarti mudah. Jika beragama ingin mudah, lakukan dengan Allah, jangan dengan jasad. Dengan ruh, dengan maqam, dengan nur. Itulah dengan Allah namanya. Allah yang ngasih musibah, kita menyabarinya dengan sabar Allah. Sudah. Allah mengasih ujian dari Allah, kita meridhoinya dengan ridho Allah. Karena banyaknya sifat itu disebutkan, cukup orang sufi melakukannya billah. Ya. Bicara billah, billah, semua billah. Dan itu ringan, itulah sukutu taklif. Ini sukutu taklif, orang udah sampai tidak sholat, itu zindiq, la tuqbal taubatuh. Sebelum zindiq dia gila dulu, sebelum gila dia bodoh dulu. Jadi sempurna al jahil, ya, wal majnun waz zindiq. Dan itu masih banyak di Nusantara, tahu. Kita ini kalau hidup dengan diri kita, iza kunta ma'ak ata'abak, kata Allah. Jika engkau datang bersamamu, aku buat letih. Wa iza kunta ma'ahu, jika engkau sudah bersama Allah, dallalak, arohak, keringat. Kenapa kita ini ibadah berat aja? Karena dengan diri kita. Tapi jika dengan rohani, ya, fi inayatih, ya, wa huwa yatawalla salihin, dialah yang menanggulanginya. Jadi orang dia dicaci maki, dihina oleh orang, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang mencacinya, lalu orang menatap matanya, tidak keluar itu apa? Terbersit satu pandangan kebencian, itu enggak ada. Yang ada malah kasih. Kalahlah pandangan orang dengan Nabi. Itu. Karena dia hanya melihat Allah yang melakukannya, bukan kamu.
Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nah ini yassiru wa la tu'assiru, ya. Berikan hakikat dia dalam dirinya, nanti dia melakukan sesuatu dengan hakikat itu. Maka mudahlah hidup ini dan mudahlah ibadah itu. Wala tu'assiru, jangan kau bebankan dengan amal. Itu sebab di dalam tarekat dikatakan bahwa orang sufi itu tidak membebankan bil a'malil katsir, bi kasratil a'mal, tapi bil mahabbalillah. Orang menyangka apabila dia berzikir, bertarikat, lah, tarikat itu qudwah. Ya. Kita sering dengar ceritakan ada orang khidmat kepada seorang wali, nggak disuruh ngaji, nggak disuruh zikir, ya, suruh mijit saja, keluar jadi wali. Ya, karena ada qudwah, ada waris. Kita ngaji terus, keluar jadi iblis. Ibadah terus, keluar jadi Firaun. Bukan berarti mereka tidak mendidik ibadah, bukan. Artinya bukan untuk menumpuk bilangan ibadah, itulah dekat kepada Allah, bukan. Lihat para sahabat dulu, kenapa sih Pak sahabat, ya, ada terjadi di zaman Sayyidina Umar, seorang sahabat disuruh oleh dia untuk menerangkan tentang zakat di satu kampung yang kaya-kaya nggak mau zakat. Ini sahabat yang disuruh untuk ngajarin tentang zakat, dia orang miskin. Ya, dia orang miskin. Maka kemudian dia tidak langsung pergi ke kampung itu, tapi dia pergi ke pasar dulu dan bekerja, mengumpulkan uang sehingga sampai ke nisab. Setelah itu dia keluarkan zakat, baru ditinggalkan lagi, ya, usahanya, dan dia pergi menerangkan zakat. Agar apa yang dia katakan dia sudah melakukannya. Begitu paham mereka itu. Kita nggak belajar dulu baru nanti bener, kacau. Ya, apalagi nanti masuk tarekat umur 40 tahun, makin kacau. Kalau hidup, kalau mati, kalau ingat, kalau lupa, ya. Masuk tarekat 40 tahun, udah bebel. Ya daripada nggak masuk, lebih baik masuk juga. Nah ini, itulah dulluhum ala Allah. Allah terus, jangan ke yang lain. Kamu nak sekolah ini, kamu mesti ya, nyambung sekolah, nanti kamu kaya jadi orang. Itu. Kamu ngaji nanti pulang jadi kiai. Sudah. Itu tidak menunjukkan kepada Allah. Ya. Tunjukkan kepada Allah. Fa inna man dallaka 'ala dunya ya'ni ikhwaniha wa syaitan wan nafsi wal hawa wa lahwil hadis faqad ghasyak. Orang yang telah menunjukkanmu kepada dunia, kayaknya ini udah ya. Orang yang menunjukkanmu kepada dunia, yaitu kepada saudara-saudaranya, syaitan, nafsu, hawa, atau pembicaraan yang tidak ada maknanya, lahu, itu telah menipumu. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu, belajar, beramal, berbuat, bekerja untuk dunia, ya, itu penipu. Mandallaka 'alal amal faqad at'abak. Kalau mendekatkan diri kepada Allah dengan banyak beramal, meletihkan. Kan Nabi suruh yassiru. Ya. Ketika orang Allah menyuruh bersabarlah, maka seorang penceramah juga sabarlah. Kamu ini enggak, bagaimana mesti sabar ya. Allah pun itu makin berat. Gimana? Sabar itu kan sifat. Orang tidak punya, kenapa disuruh memberi? Ya. Orang yang suruh memberi itu orang yang punya. Ya. Orang tidak punya sabar, bagaimana mau menyabari? Menyabari orang, memberi sabar kepada orang. Meridhoi orang itu memberi ridho kepada orang. Apa yang kita perlakukan orang itu, itulah sifat yang ada dalam diri kita. Kita sedang memberikannya kepadanya. Bukan teriak dengan melengking, sabar.
dia juga tidak sabar menghadapinya. Ya. Itu sama juga menularkan ketidaksabaran. Nanti anaknya melengking juga itu nanti. Sabar mak, mampus. Ya. Emaknya disuruh sabar. Ya. Wa man dallaka 'ala Allah ya'ni wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad nasahaq. Ya, berdasarkan kitabnya, berdasarkan ilhamnya, berdasarkan sunnahnya, akhlaknya, dan tujuannya adalah untuk kehidupan kemudian di hari akhirat, maka faqad nasahaq. Qala fi lataifil minan, ini adalah perincian-perincian daripada seorang mursyid. Qala fi lataifil minan inma yakunul iktida'u bi waliyyin dallakallahu alaihi. Iktida itu hanyalah kepada seorang wali. Wali yang mana? Wali yang telah Allah tunjukkan kepadanya, bukan keinginan nafsu. Kita selalu mendengar bahwa kita disuruh mencari wali mursyid. Di mana nyarinya? Ya, tidak akan ketemu karena nggak ada ciri-cirinya. Ya, nggak ada ciri-cirinya. Wah, kalau wali mursyid itu istrinya 4, enggak. Ya, ini istrinya 1 nih, payah nih kiai ini. Ya. Yang mursyid itu 4, bukan. Oh, yang sorbannya gede itu bukan. Ya, yang membawa kepada kita hakikatnya Allah. Jadi apa sebetulnya orang yang ingin Allah akan Allah jumpakan kepada yang membawa kepada Allah. Itulah wali bagi kita. Datang ke orang yang sudah ma'ruf sebagai mursyid. Datangnya untuk menjadi manjur, enggak ketemu wali. Ya, enggak ketemu wali. Ya. Begitu datang, wah ini enggak ada wiridan untuk manjur. Padahal mungkin itu wali karena dia menujunya bukan kepada Allah, ya baru dapat yang beri manjur ini baru wali, dukun rupanya. Karena dia nyari itu, maka Allah tunjuk ke situ. Ya. Jidda sidqan tajid mursyida. Ya. Betulkan artinya kesidikanmu, maka kamu akan mendapatkan pembimbing. Iktida itu hanyalah kepada wali dallakallahu alaih. Wali yang telah Allah tunjukkan kepadamu, ya. Yang Allah telah tunjukkan kepadamu untuk kepada wali itu. Wa atla'aka ala ma awda'ahu min siril khususiyya ladaihi Allah. Yang telah Allah perlihatkan kepadamu. Apa? Ya, atas sesuatu yang telah, atas rahasia khusus yang ada pada wali itu yang Allah simpan di dalam hatinya. Ketika orang wali itu begini ya. Wali itu tunggal. Ya, saya sering menjelaskan ini dan ya, ini perlu dipahami ketika membaca buku-buku tasawuf. Wali itu tunggal karena yang memberi Allah. Coba di dalam Al-Quran Allah punya nama Al-Wali dan Wali. Cuma satu. Nah Allah berikan kepada 100 tubuh. Misalnya di tempat yang berbeda. Kan tunggal. Seperti matahari. Tunggal. Cahayanya ada dalam ratusan rumah. Jadi kita mencari cahaya itu sebetulnya cahaya yang satu itu. Namun tubuhnya bernama Sidi Abdul Qadir, ya, Abdul Hasan Syazili, Bahauddin Naqsyabandi. Jadi kita bukan mencari Sidi Bahauddin wala Abdul Qadir wala, tapi mencari ruh al-wilayah di sini. Bagaimana nyarinya? Ya.
Bukan anaknya pulan, tidak. Tidak. Mungkin ada wali, ya, kemudian wilayah ini tajallinya bukan kepada putranya, kepada muridnya, atau berhenti di situ dan kemudian tumbuh di yang lain. Kita bukan menyembah kerangka. Ketika kita ziarah kubur aulia al-wali yang ada di dalamnya, itu yang kita perlukan. Tawassul. Tidak. Nah, maka kita akan tahu kewalian yang telah Allah letakkan ke dalam jiwa tubuh seseorang. Jika orang mencari Allah, Allah akan perlihatkan bahwa saya perlu dia, perlu ya, kepada apa yang ada di dalamnya itu. Mungkin jirannya, ya, mungkin abangnya, mungkin ponakannya, mungkin orang lain. Jadi kita datang kepada guru tarekat adalah kepada batinnya itu, bukan kepada zahirnya. Zahirnya mati, mungkin Allah letakkan wilayah itu di tubuh yang lain. Ya. Nah, maka ketika orang ingin Allah dan Allah bukakan ke dalam hatinya bahwa di dalam diri orang itu ada wilayah itu yang Allah simpankan di dalam itu. Maka dia tidak peduli dia miskin ke dia, ya, apapun yang terjadi pada orang menghina bahwa dia buruk atau apa, tidak terkecoh. Karena ya, atau dia melakukan maksiat sekalipun tidak terkecoh. Karena memang semua jiwa di tangan Allah. Selesai. Maka zaman dulu orang yang mau masuk tarekat, gurunya akan ketika orang datang mau baiat, apa gurunya mengatakan? Sahih aqidatak. Perbaiki dulu akidah kamu. Jangan-jangan kamu menyembah saya, itu mungkin takutnya para guru itu. Ya. Kenapa dalam dunia tarekat begitu adabnya murid kepada guru? Karena dia tahu, ya, dia berhadapan dengan Allah secara batin. Setelah dia mendapatkan batin itu, ternyata bukan hanya seorang wali, ya, orang yang kafir pun, yang paling bodoh pun, dia akan melihat itu adalah majla Rabbani, suratul haq. Nah, jika yang terang-terang, yang sempurna dia tidak melihat, ya apalagi kepada orang, maka itulah semua orang bermusuhan meskipun dalam agama. Maka atla'aka, kalau betul-betul Allah telah tunjukkan kamu kepada wali, maka kepada wali itu atla'aka ala ma auda'ahu min siril khususiyah. Ya. Ada sir yang tersembunyi, yang khas untuk dia, dan itulah yang kita cari. Ya. Coba, kenapa ada tarekat An-Naqsyabandil Khalidi? Imam Khalid Al-Baghdadi, dia seorang alim mujtahid mutlak di Baghdad. Tiba-tiba dia merasa bahwa dia jauh dari Allah. Dia qadhi. Qadhi kan tukang, bukan sekedar memberi fatwa, tapi melaksanakan fatwa di bawah kekhilafahan. Artinya orang yang alim, tapi tiba-tiba dengan kealimannya dia merasa jauh dari Allah. Kemudian dia lepaskan jabatan dia minta izin kepada ibunya. Ibu saya mau mencari guru, izinkan. Ya, kemana dulu dia pergi? Ke Ka'bah dulu, ke Mekah. Ya. Katakanlah dia beribadah di depan Ka'bah itu, berdoa kepada Allah. Tapi ketika sebelum pergi, ibunya berpesan,
Jangan memandang rendah dan menghina makhluk Allah dan kepada siapapun yang kamu jumpai. Oh, ya baik ibu, dia pergi ke Mekah. Rupanya ketika dia sedang tawajuh di Mekah, lalu ada seorang darwish. Darwish itu orangnya pakai pakaian jumpang camping ya, seperti majdubin begitu. Ya. Berdiri di depan dia tuh membelakangi Ka'bah. Ya orang gila sambil memelet-meletkan lidahnya begitu. Dia berpaling ke sini, dia halangi lagi, dia pindah ke sini, halangi lagi. Akhirnya dalam hatinya bendu. Marah dan menghina, dasar orang gila, nggak punya akal. Lalu dia berpaling dan pergi. Lalu orang gila itu mengatakan, "Ya Khalid, lupakah kamu dengan pesan ibumu?" Terkejut dia, ya Allah. Dia berpaling. Dia lari, dia kejar. Apa yang dia katakan? "Syaikhi," katanya langsung. Dia panggil guru orang gila itu. Kemudian di tepisnya, "Izhab ilal Kandahlawi. Hunaka syaikhuk," katanya. Pergi sana ke India. Di sana gurumu. Dia pergi ke India. Coba udah sampai Mekah disuruh ke India. Izhab ila Abdullah Al-Kandahlawi. Lihat di silsilah Naqsabandi Khalidi itu. Setelah Imam Khalid, di atasnya Abdullah Al-Kandahlawi. Izhab ila Syekh Abdullah Al-Kandahlawi. Ya. Bahwa syaikhu. Dia pergi ke India. Dia cari tuh mana Kandahlawi itu, enggak ada. Yang ulama enggak ada. Ya. Lalu orang berbondong-bondong ke satu pertandingan boxing tinju. Dia ikut aja. Lalu dia tanya, "Kamu tahu nggak di mana Abdullah Al-Kandahlawi?" "Ah, di sana." Dia ikut. Itu. Rupanya lagi boxing wali itu. Lagi main tinju. Ya. 2-3 orang tinju dengan dia kalah semua. Dapat duit pulang. Langsung Imam Khalid datang. "Assalamualaikum ya syaikhi." Katanya. "Siapa kamu?" "Ana khadimuk, ana abduk," katanya. "Saya khadim engkau ada." Nah, tinggal pergi, diikuti sampai ke rumah. Ya. "Ambillah tanganku, bawalah aku kepada Tuhanmu." Ya, ini ada disuruh masuk. Dia tidak melihat zahirnya, karena dia Allah bukakan ma'auda'ahum ya min siril khususiyah. Karena dia inginnya Allah, dia tahu. Ya. Kita nunggu yang tinggi, berjubah, bersorban gitu, itu yang itu. Ya, tidak. Allah yang akan menunjukkannya. Yang bersorban, acara di TV pengusir jin juga bersorban. Maka apa kata Al-Kandahlawi? "Jika engkau ingin menjadi muridmu, tinggalkan semua ilmumu." Ya, itu adab dalam tarbiyah. Lalu disuruh apa? Wong udah alim disuruh ngaji. Yang gimana wong sudah alim? Ya, "Kamu tiap hari bersihkan saja kudaku." Jadi setiap hari itu gosokin kuda. Tiba-tiba datang ada satu kafilah rombongan dari Baghdad. Terkejut. "Oh, itu Qadi Khalid," katanya. "Itu Syekh Khalid." "Assalamualaikum ya Syekh Khalid. Ya Qadil Qudat," katanya. "Waalaikumsalam. Sana pergi. Aku bukan Khalid," katanya. Lah orang kenal, bagaimana nggak kenal? Akhirnya orang itu bertemu ke Sidi Abdullah. Ya, ditanya, "Syekh itu di luar siapa?" "Ya tukang cuci kuda saya." "Itu Syekh Khalid, seorang mufti alim kabir di Baghdad." "Nggak tahu saya. Itu tukang kuda saya." Ya. Dan seterusnya panjang cerita. Artinya bahwa jika memang ingin Allah, Allah bukan. Jika tidak,
mungkin orang di depan rumah antum, itulah wali nggak kelihatan. Nah, seperti kisah kemarin Syekh Muhyiddin ya. Ketika haul itu di Sirih, ada seorang yang menjadi tetangga Sidi Abu Yazid al-Bistami. Ya. Tetangga setiap hari nggak tahu kalau Abu Yazid kutub. Tiba-tiba keluar, mau kemana kamu? Udah bawa bekal perjalanan. Saya mau cari mursyid. Izhab wal mursyid amamak, katanya. Ya udah pergi sana, mursyid di depanmu. Dikirain di depan yang dicari itu, padahal ini di depanmu nih. Ya, tapi tidak paham. Pergi. Pas sampai Baghdad, dari mana kamu? Dari Syam. Nyari mursyid. Izhab ila Abi Yazid al-Bistami. Kamu kenal dengan Abu Yazid? Kenal. Itu tetangga saya depan rumah saya. Hadza huwal mursyid. Balik lagi dia lari menangis terus. Ya, ketika orang ingin Allah baru terbuka mana ahlullah. Ya, kalau ingin dukun ya ketemunya dukun. Maka di sini atla'aka ala ma wada'ahu min sirril khususiyati ladaihi fatawa anka syuhuda basyariyatih. Tertutup darimu penyaksian basariyahnya. Seorang pemain boxing. Fi wujudi khususiyati, karena ada wujud, karena adanya apa khususnya dia, karena dia melihat itu yang dia cari. Nah, itu sebab kenapa dikatakan orang apabila kepada gurunya turun saja kepercayaannya itu inqata'al madad. Karena terganggu dengan basyariah. Misal guru kita percaya, tiba-tiba begitu kita datang ke rumahnya sedang duduk aja. Sedang apa? Dimarahin istrinya. Begitu. Loh, wali dimarahin istri. Wah, enggak jadi. Karena basyariah berubah. Tapi jika orang sudah Allah tunjukkan khusus ya, mau diusir oleh istrinya, tetap. Dulu ada kisah murid Sidi Abdul Qadir Al-Jilani, namanya Syekh Sam'an. Dia pernah berkata buruk kepada gurunya, lalu kemudian terhukum ya, oleh Allah. Apa? Dia hampir minum khamar. Ya, hampir minum khamar. Ini murid Sidi Abdul Qadir Al-Jilani sudah punya murid lagi. Ya. Rupanya muridnya ini banyak, tapi ketika gurunya mulai maksiat, satu persatu meninggalkan. Tinggal satu saja. Ketika melakukan maksiatnya yang qat'i syurbul khamar, maka dia teriak memanggil gurunya. Ya. Syekh Abdul Qadir, ya Syekh Abdul Qadir. Tiba-tiba gelas yang sedang diminumnya pecah. Karena Syekh Sam'aninya begitu mendengar nama gurunya dan dia sedang mau minum khamar, teringat. Begitu teringat maka pecah. Maka Imam Sam'ani ya, katanya dari Khurasan lari ke Baghdad tidak berhenti untuk menemui gurunya dan bertaubat. Ya. Yang ingin syahidnya ini murid Imam Sam'ani tidak meninggalkan gurunya karena dia tahu ada khususnya di dalam dirinya. Allah akan membelanya. Itulah asyuhud la yadurruhu dzambun. Jika syuhud ya, kita mah beribadah berdosa dalam ibadah. Itu maksiat dalam ma'ruf. Makanya ada dalam Al-Quran itu dalam butiran baiat, alla tu'sihi bil ma'ruf. Janganlah engkau bermaksiat dalam ma'ruf. Fa'alqaita ilaihil qiyada, maka engkau akan menyerahkan kepemimpinan kepadanya. Menyerahkan dirimu untuk diqiyadah, dipimpin kepada
seorang mursyid itu. Fasalaka bika sabilar rasyad, maka dia akan menjalankanmu di jalan petunjuk. Yu'arifuka ru'unati nafsik, dia akan memperkenalkan kepadamu sifat buruk nafsu itu. Wa kama iniha, dan kandungannya, wa dapa iniha, dan segala yang berada di balik nafsu itu, simpanannya. Wa yadulluka 'alal jam'i 'ala Allah, dan menunjukkanmu untuk jamak kepada Allah. Artinya untuk melihat Allah saja. Jamak kepada Allah itu bukan bergabung kepada Allah. Ini kan mereka orang-orang yang tidak suka tasawuf membaca buku tasawuf. Wa yadulluka 'alal jama' Allah. Ini terus marah-marah. Dikirain jamak kepada Allah terus berpelukan begitu. Bukan. Tetapi hanya al-jam'u huwa syuhudul haqqi bila khalqin. Dia hanya menyaksikan Allah tanpa makhluk. Wa yu'allimukal firar amma siwa Allah, dan mengajarkanmu untuk lari menjauh dari selain Allah. Wa yusayiruka, dan dia akan mengiringimu berjalan bersama. Fi tariqika, dalam perjalananmu, hatta tasila ilallah, belum ditinggalkan kecuali sampai kepada Allah. Ya. Mungkin orang-orang yang memang sudah punya guru tarekat, dia akan tahu bahwa ternyata seorang murabi itu tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita sehingga kita sampai kepada Allah. Dan itulah tugas dia, itu saja. Yuqifuka ala isaati nafsik, memberhentikanmu, menyakiti dirimu sendiri, berbuat dosa, melakukan kesalahan, itu pada hakikatnya menyakiti dirimu. Orang yang berakhlak buruk mesti akan melakukan keburukan. Pada hakikatnya itu adalah penyakit dalam dirimu. Ya. Maka dia sedang menyakiti dirinya. Karena orang lain akan membela dirinya. Tidak ada orang lain yang boleh disakiti oleh siapapun. Karena Allah pelihara. Semua ini dipelihara oleh Allah. Setiap individu dipelihara oleh Allah. Ya. Hakikat pemeliharaan Allah kepada kita, kita itu membela diri kita, itulah hakikatnya. Kita jangankan benar salah aja kita nggak mau disalahkan. Itu secara hakikat ciptaan memang betul begitu. Wong yang diri kita itu hanya kita, aku itu hanya diriku, aku nggak punya diri selain ini. Ya. Jadi begitulah cara Allah. Maka ketika orang membela ya sudah. Tapi kasih rohani, jangankan dia merasa buruk, merasa ada pun tidak. Dan itulah hamba. Ya, itulah mujahadatun nafs, melawan diri, itu maksudnya. Syariat meletakkan diri itu jadi buruk, jadi dosa. Padahal hakikatnya tidak. Inilah perlawanan kita kepada diri kita. Jadi jangan pernah pikirkan orang lain. Orang lain adalah urusan Allah, bukan urusan dia juga. Tapi kita jangan mengatakan kepada orang begitu. Ya. Kita hanya kepada diri kita. Jangan pikirkan orang lain. Ini enggak, kamu pikirkan diri. Seperti ada orang mengadu. Ya. Seorang perempuan mengadukan suaminya. Yang kita nasihati dirinya. Dia bicara lagi, tapi suami saya, loh, yang minta nasihat kan kamu, yang dibetulkan ya kamu. Nanti kalau suami kamu datang, saya bicara kepada suami kamu. Itulah manusia. Soalnya suami saya, ya biarin. Itu kan tubuh lain, pribadi lain. Sekarang bagaimana kamu menghadapinya? Kan ini sebetulnya yang dia tidak tahu, padahal itu yang diperlukan. Bagaimana melawan diri. Ya. Wa yu'arifuka bi ihsanillah ilaik. Dan dia selalu memperkenalkan kebaikan Allah kepadamu. Ya. Fatufiduka ma'rifatu nafsik. Mengenal dirimu sendiri itu dapat memberikan pelajaran pada kamu al-huruba minha, untuk meninggalkan dirimu, meninggalkan dirinya.
Kalau kita sudah mengenal diri, maka kita dapat meninggalkannya. Bahwa diri kita ternyata tidak ada. Jadi jangan perlu kita pikirkan untuk meniadakan. Bagaimana wong tidak ada kok ditiadakan ya? Mengenal diri adalah mengenal bahwa kamu semuanya adalah ilusi. Anta khalaq, al-khalaq wal kadzib wal waham. Minha dari nafsu itu. Wa adamar rukun, dan tidak condong kepada nafsu, tidak condong kepada diri ini. Wa yufidukal ilmu bi ihsanillah, dengan mengetahui kebaikan Allah kepadamu, ini akan mengajarkanmu ya, al-iqbala alaihi, menghadap kepada Allah, wal qiyama bi syukri ilaihi, dan melaksanakan syukur kepada Allah, wad dawama ala mamarri saati baina yadai, dan dia senantiasa berada di depan Allah sepanjang masa. Mamar, seolah-olah sa'ah itu seperti mamar. Mamar itu lorong ya. Kita hanya hidup dalam lorong waktu demi waktu demi waktu demi waktu. Kulla yaumin huwa fisya'an. Setiap saat itu urusan Allah, maka dia berada di depan Allah. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.